Tapi kalau barangku terbukti bersih, maka Paman, kamu di dermaga ini, di hadapan semua orang, minta maaf padaku. Kamu berani nggak? Kamu jangan membual. Mana tahu kamu nanti membayar petugas penguji. Biar aku yang urus keadilannya. Sampel untuk diuji akan diambil olehku dan para bos terpercaya di dermaga ini secara bersama-sama dan dikirim bersama ke pusat pengujian. Reputasiku Panji sebagai jaminannya. Gak akan ada yang bisa macem-macem. Sebelum hasilnya keluar, barang ini akan aku simpan dulu di kedai berkah. Kalau hasil pemeriksaannya terbukti bersih, semua barang ini aku borong. Sudah 3 hari, semuanya sudah di... Kesimpulan pengujian, sampel yang diuji dinyatakan produk yang nggak lolos. Kamu dengar? Nggak lolos. Penuhi taruhanmu. Sekaligus batalkan kontrak dan bakar kapalmu. Kalian semua sudah dengar. Dia sendiri yang membuat aturannya. Felix, ini nggak mungkin. Padahal barang kita. Kok bisa? Felix, mengaku kalah saja. Pamanmu aku ini berjiwa besar. Mungkin saja masih bisa berbaik hati memberi kamu makan. Tunggu sebentar. Aku keberatan dengan hasil laporan ini. Memangnya kamu siapa berani keberatan? Sudah tertulis jelas di sini. Sekarang bakar kapalmu dan bersujud. Justru dengan ini, aku juga punya laporan lainnya. Aku Felix tahu kalau manusia itu licik. Kami membuatnya rangkap 2, lalu menyegel 2. Kotak sampel yang sama persis. Sampel yang satunya segera aku kirimkan ke pusat uji provinsi untuk diuji. Tingkat pusat uji provinsi lebih tinggi, peralatannya lebih canggih, dan hasilnya lebih berwenang. Coba kamu lihat ini, laporan dari unit atasan kalian. Lalu bacakan untuk semua. Pusat uji provinsi. Laporan uji. Kesimpulan. Uji seluruh indikator sampel jauh melampaui standar nasional. Penilaian keseluruhan produk kualitas terbaik, nilai gizinya sangat tinggi. Gak mungkin, ini benar-benar gak mungkin. 2 sampel dari batch yang sama, 1 nggak lolos, 1 lagi kualitas terbaik. Kamu nggak merasa pihak internal kalian bermasalah? Itu mereka, Kak Aji dan Willy yang menyuruhku. Paman, sekarang harusnya kamu penuhi taruhanmu. Willy, berani bertaruh, berani kalah. Aku, Willy, telah menyebar fitnah. Aku minta maaf kepada Felix. Bos. Bos Felix. Dari Gedung Gembira yang berikutnya. Bagi kami sedikit, harga bisa diatur. Kediaman Samudra, bayar mahal. Bos Felix lihat aku. Vatno, tolong umumkan yang terima barang Felix. Lawang kamu. Dan seluruh pasar grosir laut. Sana. Bantu aku sebarkan kabar. Bilang saja Felix ada bookingan dan mau memutus rezeki kita. Felix, barang baru hari ini mau dikirim ke siapa dulu?
Aku mau telepon bos Gedung Gembira dulu. Ada apa? Aneh. Kenapa nggak diangkat teleponnya? Paman, bukannya hari ini ambil barang. Felix, kamu cepat pergi. Willy bekerja sama dengan Kamal, memblokir seluruh pasar grosir. Siapa yang terima barangmu, semua pasokan makanan lautnya akan diputus. Kami nggak berani cari masalah. Wah, ini bukannya bos Felix? Ku dengar kamu mau kuasai seluruh pasar. Bikin kami semua nggak bisa makan. Kami mana berani denganmu. Felix, sekarang kita harus bagaimana? Kalau barang ini nggak laku, kita akan tamat. Pak Panji, tolong bantu aku. Aku mau gelapin cicipan seafood, gak undang yang lain. Cuma dari kota laut, 5 orang yang paling berpengaruh. Aku mau lihat sehebat apa bocah ini sampai berani mengundang kita. Kalau barangnya nggak bagus, reputasi Pak Panji bisa hancur hari ini. Bos kalian, maaf sudah menunggu lama. Hari ini, tak ada yang lain selain mencuci hidangan segar. Beliau ini adalah saudaraku Felix. Ini lobster Autria. Dagingnya masih hidup. Para bos, teknik penangkapan saudara Felix dan teknik perawatannya bisa membuat seafood saat disantap tetap dalam kondisi terbaiknya, seperti di lautan. Bos kalian, aku mengundang kalian hari ini. Bukan untuk minta kalian beli barangku, tapi untuk membangun sebuah model kerjasama yang baru. Aku akan mendirikan sebuah klub VIP laut dalam. Kalian berhak membeli hasil tangkapan aku yang berkualitas terbaik dengan hak prioritas tanpa melalui perantara, langsung diantar ke dapur Anda. Tapi klub ini untuk tahap pertama, aku hanya butuh 2 anggota. Apa hebatnya dia? Kenapa para bos berebut tanda tangan kontrak dengannya? Sini, di pasaran kita nggak bisa menjatuhkannya. Urus saja kapalnya. Dia akan mengandalkan kapal itu. Dan ladang ikan misterius itu, kubuat dia punya kapal pun nggak bisa melaut. Kak Willy, maksud kamu? Cari 2 orang yang bisa kerja rapi untuk mengurus kapalnya. Di malam hari, lakukan diam-diam. Hancurkan sonar di bawah kapalnya. Dan putuskan pompa oksigennya. Baik. Kak Willy bilang, sonar dan pompa oksigen, hancurkan semua. Nggak masalah. Satu sudah beres, kamu urus sonar. Sonarnya rusak. Kak Willy masih menunggu. Felix, kenapa kapalnya agak miring? Gawat, nggak beres. Ada apa ini? Ada yang merusak kapal kita. Ulah siapa ini? Sonarnya dihancurkan, semua pipanya diputuskan. Telepon, panggil montir bengkel, cepat. Bawah kapal ada masalah, cepat lihat.
Felix, pelakunya kejam sekali. Saluran pompa sirkulasi dipotong. Menyambungkannya paling cepat butuh seminggu. Sonar ini barang impor, harus pesan ulang, ditambah kirim dan pasang, juga makan waktu lama. Habislah. Semuanya habislah. Dia sudah perhitungkan. Kita nggak bisa perbaiki, supaya kita nggak bisa kirim tepat waktu. Felix. Willy! Felix. Kita ada kontrak dengan para bos. Sekarang bagaimana ini? Pak Panji, ini aku, Felix. Kami ada masalah. Apa yang terjadi? Kapal kami dirusak orang, makanya kiriman ini nggak bisa tepat waktu. Aku menelpon Anda untuk meminta penundaan pengiriman seminggu. Sebagai kompensasi, aku akan berikan gratis untuk tiap klien VIP. Tambahan 20 ekor lobster Autria terbaik. Baik, aku percaya kamu. Aku langsung bicara dengan bos-bos lain. Lihat itu, kapal kesayangan Felix. Sekarang hancur. Rasakan, biar dia sombong. Bahkan, jadi tumpukan besi tua. Felix, uang kita sudah mau habis. Buat apa bayar mahal untuk pasang semua ini? Bukannya dia mau merusak, akan kuberi dia panggung, biar dia beraksi sepuasnya. Felix, kamu mau menjadikan ini mobil lapis baja? Hadapi orang sepertinya, kamu harus lebih keras. Ini nggak mungkin. Dia nggak bangkrut, malah mengubah kapalnya jadi benteng besi. Kak Willy, sekarang kita harus bagaimana? Antar aku lihat situasinya. Kita nggak bisa mengalahkannya diam-diam. Kita serang saja secara terbuka. Kamu panggil anak buah dan ikut aku ke laut. Kak Willy, maksud Anda? Di laut nggak ada yang bisa ngatur kita. Terus ikuti dia. Setelah masuk laut lepas, langsung kepung kapalnya. Tabrak sampai tenggelam. Felix, ada kapal di belakang. Felix, hari ini kamu akan aku tinggalkan di lautan ini. Itu Willy. Kenapa panik? Nyalakan rekaman semua kamera. Mode HD. Rekam juga suaranya. Bukankah dia mau kejar Andy? Belok kiri penuh, area karang. 30 mil laut ke tenggara. Maksimalkan tenaga mesin. Area karang. Felix, kamu gila. Orang lain nggak bisa, aku bisa. Hari ini, aku akan memberinya pelajaran. Pegang erat-erat, pertunjukan utamanya baru dimulai. Felix, di depan ada pusaran air yang akan menghisap kita. Percaya aku. Felix, di depan ada 2 karang. Jalurnya terlalu sempit, kita nggak bisa lewat. Kecepatan setengah, belok kanan 5 derajat. Kita terobos. Kak Willy, nggak bisa. Kapal kita nggak bisa kejar. Payah. Kejar dia. Kalau dia bisa, kita juga bisa. Tabrak dia. Aku nggak percaya. Dia beneran nggak takut mati. Nabrak karang. Kak Willy, kapal Tio nabrak karang. Cepat, tolong. Kita selamat, Felix. Kita beneran berhasil keluar. Bukti kuat sudah kita dapatkan. Felix,
Kami hanya bisa jatuhkan hukuman maksimal atas pelanggaran keselamatan pelayaran. Denda 100 juta. Izin kapten ditangguhkan selama 6 bulan. Kenapa? Aku mengerti kekecewaanmu, tapi ini nggak berarti akhir. Rekam jejak ini akan membuat dia masuk daftar pengawasan. Jika kejahatannya menumpuk, hukuman yang menantinya nggak cuma denda. Felix, jangan khawatirkan hal itu. Kemakmuran yang sejati nggak ditentukan oleh manusia, tapi kehendak langit. Paman percaya karaktermu, dan hanya kamu yang layak untuk benda itu. Ayahmu dulu sangat membantuku. Aku tak bisa membalasnya. Ini adalah hasil dari pelayaranku, hartaku yang paling berharga. Paman Baron, Ini puluhan tahun lalu, ada kapal kargo pengangkut baja yang tenggelam di sana, menjadi terumbu karang buatan yang besar, dan membesarkan seekor raja udang. Paman Baron, hadiah berharga ini aku terima. Felix, laut bisa memberimu segalanya, tapi juga bisa mengambil segalanya. Kamu harus sangat berhati-hati. Rahasia kapal karam, harta karun Raja Udang, dan legenda jurang arus. Aku pasti akan mengungkapnya. Andy, ayo cepat hari ini. Kita akan menemui si Raja Udang itu. Tenang saja, perangkap dan umpan terbaik. Pulang kali ini, kita penangkap Raja Udang. Naik, berangkat. Target jurang arus. Felix, ada apa? Langitnya kelihatan aneh. Langit memerah, badai akan datang, burung lari ke darat. Akan ada bencana besar. Mata badai. Kita dalam masalah besar. Felix, ada apa ini? Jangan takutin aku. Andy, jangan takut. Felix, kita mati. Putar balik, cepat putar balik. Putar balik sekarang. Kapalnya langsung terbalik. Kita sudah nggak bisa mundur lagi. Andy, ini dinding mata badai. Dia berputar. Kita nggak bisa menentangnya. Kita harus cari titik lemah putarannya dan menerobos keluar mengikuti arus. Terlalu bahaya, Felix. Percayalah padaku. Ini satu-satunya kesempatan kita untuk selamat. Kabar berita, menurut Kementerian Manajemen Darurat, tadi malam, sebuah kapal nelayan berisi 12 orang di laut timur provinsi aku, diterpa pada laut Bangka. Kecelakaan, di berita bilang, laut dalam nomor 1, Felix, hilang kontak di laut, hilang kontak. Kontak kemarin dia baik-baik saja, katanya mau mencari Raja Udang. Anak ini memang terlalu serakah, namanya juga anak muda. Ini salahku. Aku yang celakai mereka. Aku yang celakai Felix. Saudara-saudaraku, hari ini aku kumpulkan kalian untuk menyampaikan sebuah kabar baik. Felix sudah ditelan lautan. Selamat kau, Willy. Berhasil singkirkan musuh. Karena aku sudah bilang, anak itu nggak akan bertahan lama. Mulai hari ini, pasar ikan kota laut Kembali ke tangan kita. Ayo, semuanya, habiskan kelas ini. Bersulang. Selamat kau, Willy. Kak Willy, kabar gembira. Tim SAR Maritim
baru saja mengumumkan di dekat jurang arus ditemukan puing-puing laut dalam nomor 1 dan pencarian resmi dihentikan. Bagus sekali. Cepat sampaikan kabar ini kepada orang tua Felix. Nanti aku akan datang sendiri menghadiri upacara peringatannya. Kakak ipar, turut berduka cita. Anak itu, Felix. Memang terlalu ambisius. Pergi sana. Kamu masih punya muka datang ke sini. Willy, kalau bukan kamu yang menelan uang jerih payah kami dan memaksa anakku ke jalan buntu, mana mungkin dia nekat ke tempat sialan itu? Kamu masih berani datang ke sini? Dasar air mata buaya. Biar semua yang menilai aku memandu kandungnya. Mana mungkin aku mencelakainya? Dulu aku sudah memberinya 40 juta, tapi dia sendiri yang merasa kurang, tidak bersyukur. Sekarang ada masalah malah menyalahkanku. Kamu membual. Kamu yang menipunya. Kembalikan anakku. Kembalikan nyawa anakku. Paman, apa perkataan ayah dan ibuku nggak benar? Felix. Itu suara Felix. Nak, kamu nggak mati. Kamu beneran nggak mati. Paman, bagus juga aktingmu. Paman Baron, menurut Anda, iya kan? Felix, aku minta maaf padamu. Aku juga minta maaf pada mendiang kakekmu. Itu dia. Dia yang memaksaku. Dia memaksaku dengan uang pengobatan cucuku. Menyuruhku memberikan peta palsu itu padamu. Dia memang mau membuatmu mati. Bukan aku. Aku enggak. Dia sendiri yang serakah. Warga sekalian, pamanku memang benar. Memang aku sendiri yang mau cari mati. Dia sudah memprediksi cuacanya, juga keserakahanku. Dia ingin memanfaatkan kekuatan alam agar kapalku hancur dan aku mati, supaya tak ada saksi. Paman, bukankah tadi kamu menangis sedih sekali? Sekarang aku sudah kembali hidup. Kenapa malah jadi begitu takut? Nat, orang jahat itu akhirnya kena batunya. Ibu hampir nggak bisa melihat kamu. Semuanya sudah berlalu. Kita pulang. Kasus Willy sudah divonis percobaan pembunuhan karena buktinya kuat dan dijerat pasal berlapis. Hukumannya 3 tahun penjara. Syukurlah. Rasakan, Tuhan memang adil. Si jahat dapat balasan. Duduk, kenapa heboh sekali? Dia sudah nggak penting lagi. Kita bahas masa depan saja. Model usaha kecil-kecilan Willy memang nggak akan berkembang. Aku mau mendirikan perusahaan, namanya Perikanan Laut Dalam, untuk membuat usaha kita lebih besar dan lebih resmi. Bocah hebat. Aku memang nggak salah menilai kamu. Ambisi kamu sudah melampaui kapal-kapal lobster Austria. Ayo, demi masa depan kita, bersulang. Dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Felix, paman yang salah. Felix, mereka masih sama saja. Andy, kita sudah dapat uang, tapi aku mau ajak warga desa ikut cari uang. Kaya sendirian, nggak disebut kaya. Aku mau semua warga desa maju bersama kita dan bisa berdiri tegak. Warga sekalian, hari ini kalian saya kumpulkan untuk mengumumkan sesuatu.
Aku Felix, berencana untuk mendirikan koperasi perikanan. Saya Felix akan memimpin pembentukan koperasi perikanan. Aku akan menyediakan 3 hal untuk kalian. Pertama, aku akan ganti gratis perangkap ikan kalian sama seperti tim kami. Dan teknik menangkap lobster Austria akan kuajarkan tanpa ditutupi. Kedua, semua hasil tangkapan kalian yang berkualitas akan dibeli semua oleh koperasi. Harganya 30% lebih tinggi daripada jual sendiri. Ketiga, seluruh keuntungan koperasi pada akhir tahun akan dibagikan kepada semua anggota. Aku Felix akan membawa kita semua menjadi kaya. Aku ikut. Sudah 3 tahun. Akhirnya aku bebas. Sialan, kenapa orang tua ini dibebaskan? Jauhi dia, nanti kena sial. Paman, ini bonus untuk Anda. Terimalah. Ibu, lihat, ayah lagi bagi-bagi uang. Felix, aku tahu aku nggak pantas memohon padamu, tapi aku nggak punya tempat tujuan lagi. Bisakah kamu beri aku pekerjaan? Apa saja aku kerjakan. Aku nggak takut susah. Kejadian waktu itu, aku nggak bisa lupa. Tapi, aku Felix nggak akan menghabisi orang. Paman, mulai hari ini kamu bisa ke gudang koperasi menjadi penjaga. Makan tinggal di sana. Laut memberiku segalanya dan mengajarkanku satu hal. Kekayaan sejati bukan seberapa banyak milik kita, tapi seberapa banyak yang bisa diberi.